Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah. Saya berasal dari Prodi Gizi dengan NIM 230590202051. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang farmakologi gizi yang berjudul interaksi obat dan zat gizi pada masa kehamilan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu interaksi obat pada masa kehamilan? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, pengertiannya, interaksi obat dan zat gizi pada kehamilan adalah hubungan yang timbal balik antara zat gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil dengan zat gizi yang berasal dari makanan atau suplemen yang dapat mempengaruhi efektivitas obat, status gizi ibu, dan maupun perkembangan bayi. Nah, yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah kesehatan ibu dan anak yang merupakan aspek paling penting dalam kehidupan yang menentukan kualitas untuk generasi yang akan mendatang. Nah, ibu sehat selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas akan berpengaruh besar terhadap pertumbuh kembang anak. Pengertian obat dan zat gizi itu adalah interaksi obat antara nutrisi yang pertama itu dapat menurunkan atau meningkatkan efek obat. Nah, yang kedua bisa mengganggu penyerapan, metabolisme atau akresi zat besi. Nah, yang ketiga menyebabkan efek samping yang berdampak pada ibu hamil dan janin. Nah, ibu hamil kan sering mengkonsumsi obat-obatan seperti vitamin prenatal dan Fe, asam folat, Ca, dan DAH. Nah, obat mual muntah seperti ondansetron, vitamin B6. Nah, ada juga antasida dan antibiotik tertentu. Nah, ada juga obat hipertensi atau obat preeklamsia. Nah, ada juga suplemen nutrisi seperti zat besi, kalsium, dan banyak obat-obat yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil lainnya yang sudah diberikan oleh dokter. Nah, setiap orang tua kan pasti ada caranya tersendiri untuk merawat anaknya. Nah, dari dalam lingkungan atau tempat mereka komunitas dan kesehatan ibu dan anak. Itu kesehatan ibu dan anak dapat ditingkatkan oleh masyarakat melalui pendidikan, dukungan sosial, dan peningkatan akses informasi. Kegiatan seperti kelas kehamilan, pendidikan gizi, dan program imunisasi kan sering diadakan oleh ibu-ibu atau puskesmas yang terdekat dari tempat tinggal, dan organisasi masyarakat untuk memastikan ibu dan anak ini mendapatkan perawatan yang optimal atau yang bagus. Obat yang mempengaruhi nutrisi itu apa-apa aja. Yang pertama itu ada zat besi atau Fe, itu dapat menyebabkan gangguan obat antasida seperti kalsium, dosisnya itu tinggi. Nah, efek samping penyerapannya itu Fe menurunkan atau resiko itu bisa terjadi anemia. Nah, yang kedua itu ada asam folat, yaitu dipengaruhi oleh ada beberapa antibiotik dan obat anti kejang. Efek sampingnya itu seperti resikonya itu bisa terjadi cacat, tabung sarafnya itu pada janin bisa meningkat. Ada kalsium, yaitu antasida tertentu dapat mengganggu penyerapan mineral
lain seperti Fa, Zn, dan Md. Itu ada nutrisi yang dapat mempengaruhi obat, contohnya seperti makanan tinggi serat, itu dapat menurunkan absorpsi obat oral. Yang kedua itu ada produk susu, itu dapat menghambat penyerapan obat, antibiotik, dan kategori tertentu. Ketiga ini ada vitamin K, itu berinteraksi dengan obat pengencer darah. Nah, ada juga catatan penting, warfarin itu umumnya tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya ada interaksi obat dan zat gizi pada ibu hamil. Dan ada Fe, itu sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan. Selanjutnya hindari makanan bersama seperti teh atau kopi, susu, antasida, kalsium, dan vitamin C bisa meningkatkan penyerapan Fe. Interaksi kalsium dalam kehamilan itu seperti kalsium ini dapat mengganggu penyerapan seperti Fe, magnesium, obat tiroid, dan minuman kalsium itu minimal 2 jam jeda dari obat lain. Interaksi obat antimual atau ondansetron dan B6, ada vitamin B6 itu dapat memperkuat efek samping mual. Itu tidak berinteraksi negatif signifikan dengan makanan. Pastikan dosisnya itu sesuai dengan anjuran dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Dan selanjutnya ada interaksi obat antibiotik, seperti kalsium ini dapat mengganggu penyerapan, contohnya seperti Fe, magnesium, obat tiroid. Minum kalsium minimal itu 2 jam juga jedanya dari obat lainnya. Nah, ada juga dampak interaksi terhadap janin, itu resiko hambatannya itu pertumbuhan janin, dan ada juga kelainan perkembangan organ. Selanjutnya prematuritas dan penurunan status gizi ibu itu juga bisa mempengaruhi suplemen nutrisi ke janin. Selanjutnya ada penurunan status gizi ibu, itu juga bisa mempengaruhi suplai nutrisi ke janin. Konsultasikan setiap obat atau suplemen ke tenaga kesehatan. Ikuti aturan minum obat yang benar atau sebelum atau sesudah makan yang telah dianjurkan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya. Dan perhatikan juga waktu jedanya itu antar suplemen Fe, Ca, dan Zn. Dan hindari makanan atau minuman yang mengganggu penyerapan obat. Dan jangan pernah mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan atau anjuran dokter. Nah, contoh studi kasusnya itu seperti ibu hamil 24 minggu itu mengalami anemia, diberi Fe. Contoh masalahnya itu Fe itu diminum secara bersamaan dengan susu. Itu dapat serapannya itu penyerapannya bisa menurun. Solusinya itu yang lebih baik minum Fe itu sebelum makan, seperti makan pagi, dan hindari susu 2 jam sebelum makan. Itu yang baik dikonsumsi walaupun tidak secara bersamaan, tapi berikan jeda waktu untuk konsumsi obat-obat atau susu. Kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi, yang paling penting itu adalah interaksi obat dan zat gizi dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin, dan pemahaman tentang kombinasi yang aman sangat penting. Nah, edukasi dan pemantauan oleh tenaga kesehatan itu sangat wajib dilakukan, dan kita itu tidak boleh asal mengonsumsi makanan atau minuman yang secara bersamaan.
itu sebaiknya diberikan jeda waktu atau ditanya langsung kepada tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Baik, terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.